Alhamdulillah. Ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu cahaya. Jadi segala apa yang ada di muka bumi ini adalah kebaikan dari Allah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kita bisa lihat mangga, kalau mau minum kita bilang assalamu alayka ya Rasulullah, baru minum. Ini saya doyannya susu ibu, tapi yang tawar. Kayaknya Ustaz Noto juga sama. Betul ya? Jadi adanya kita bisa berkumpul, bisa bedain warna jilbab kuning, ada yang jilbab merah, ada yang baik, ada yang buruk. Ini semua karena ada nur baginda Nabi Muhammad. Maka bentuk rasa syukur kita, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah, malah siang hari ini saya berkumpul tiada lain karena saya bahagia, bersyukur karena kami dikumpulkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Senang apa orang kira? Ibu-ibu ketika zaman Rasulullah belum dilahirkan nggak ada harganya ibu. Bu, ibu dulu orang ada harganya, dijual di pasar kayak jual mangga. Betul apa enggak ini? Tapi Allah ciptakan Rasulullah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Di sini disejajarkan, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang punya pangkat, tidak ada orang yang punya kedudukan. Yang membedakan di hadapan Allah sejauh mana ibadah takwanya kepada Rasulullah. Maka ibadah kita nggak perlu ada pamrih. Jamaah, kenapa sampean manakiban ingin kebeli mobil? Oh, itu manakibannya berarti kuli. Bener apa bener ini? Weh orang Indramayu, kenapa sampean sholawatan? Supaya kebeli sawah, berarti kul. Itu ibadah nekul kuli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lillah sudah. Ketika engkau datang ke maulidan lillah billah rasul bir rasul, yakin yang sakit pulang dari tempat ini diberi sehat oleh Allah. Ketika sampean duduk ridho kumpul siang hari ini tempat ini, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju selain cinta kepada baginda Nabi. Pulang dari tempat ini yang punya hutang Allah berikan jalan keluar. Allahumma. Punya hutang, coba ngacung, yang punya hutang yang mana? Yang nggak ngacung paling gede hutangnya itu. Malu soalnya itu. Betul nggak? Tenang aja, hutang itu salah satu jalan kita supaya ingat Allah. Bener nggak? Kalau nggak punya hutang kan nggak mau bangun malam. Kalau nggak punya hutang nggak mau zikir. Betul nggak? Saking mumetnya ditagih hutang, akhirnya cari musola. Saking mumetnya dicari hutang, nyari masjid. Betul nggak gitu? Berarti hutang berkah apa enggak? Hutangnya berkah apa enggak? Hidup hutang. Bu yang di belakang, ini kalau ngaji jangan tegang. Ini kiai perasaan nggak jelek-jelek banget. Ya, jadi rileks, tenang saja. Benar nggak? Siap nggak bu? Sampai jam 6 maghrib. Mana yang nggak siap? Yang pertama ya, ciri orang mendapatkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mudah diajak kebaikan. Ini cirinya. Apa katanya?
mudah diajak kebaik. Wahai orang Indramayu, siang ini kita maulidan, siap? Siap apa orang? Siap, ini banyak yang hadir. Tepuk tangan untuk orang Indramayu. Hah? Desa Lemah Ayu luar biasa. Alhamdulillah. Wahai orang Lemah Ayu, di belakang sana ada pembangunan masjid. Ayo gotong royong kita membangun, kita sodako, kita infak. Siap? Ye, sepi. Orang siap. Bener gak? Siap. Setiap ada kebaikan memanggil, entah dari kiai yang mana, ustadz yang mana, tokoh agama yang mana, sekiranya mengajak umat baik, selamat dunia dan akhirat, orang Lemah Ayu selalu siap. Ini tanda orang ini mendapatkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mukanya demek, walaupun mukanya demek. Tahu nggak demek, Pak? Digaruk ngebul. Tapi dia selalu berseri-seri, senang diajak kebaikan, sholat, diajak sholat, senang diajak ngaji, diajak manaqib, diajak silaturahim, nengok orang sakit, nengok orang yang meninggal, senang dia berbuat kebaikan. Ada got di sini kotor, dia diajak gotong royong, siap, nolong orang, siap. Ini tanda walaupun dia tak pesantren, bukan keluaran pondok pesantren, tapi ada kebaikan dalam dirinya. Ini tanda umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau ada orang walaupun keluaran pondok pesantren, jubahnya putih, gamisnya putih, di hatinya iri, gak senang dengan kebaikan, gak senang dengan kemajuan agama, melihat ada pesantren lain maju tidak senang, melihat ada masjid lain kompak ramai penuh jamaahnya gak senang. Berarti ini walaupun casingnya kiai tapi tidak mendapatkan nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup Lemah Ayu. Saya heran, saya Dato, namanya Lemah Ayu, kenapa nenek-nenek melulu? Ini yang ayunya duduk di mana ayunya? Oh iya ada. Terima kasih. Gadis saya taruh di depan. Yang mana yang mau saya bawa pulang ini? Alhamdulillah. Oh ini santrinya Pak Yai. Pak Yai siapa? Ya jangan diterusin. Oh ini alhamdulillah ada Gus Nasir juga. Terima kasih Gus, nemenin kemarin ke tempat saya juga Pak, ke Cikarang. Ya Gus, doain juga beliau bersama dengan yayasan santrinya diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, segala perjuangannya berada dalam pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala, doanya ditambah mustajab oleh Allah. Amin Allahumma. Nah ini yang pertama Pak, apa katanya, ingat gak? Ntar hokcai lagi, hokcai melongo. Wah ini kiai ngomong agak ngerti. Ini ngaji nggak usah panjang, nggak usah banyak, yang penting bisa dibawa pulang. Setuju? Apa katanya? Ciri manusia mendapatkan nur atau kebaikan dari Rasulullah, gampang diajak kebaikan. Tinggal introspeksi saja. Kira-kira kita gampang apa susah? Nih kalau ada uang 100.000 di dompet, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada goceng, atau goceng Bu, 5.000, terus uang jariah lewat, yang dikeluarin yang mana? 5.000, mending masih ada. Mending masih ada. Lanjut apa enggak nih ngajinya? Ntar dulu itu iklan lagi gotong terpal. Minum dulu Pak Yai.
10 menit lagi, 10 menit lagi. Ini kira-kira lanjut nggak yang di belakang? Tapi kalau lanjut saya minta jangan bubar sebelum doa. Siap nggak? Siap nggak? Pokoknya kalau yang di belakang ada yang pulang sebelum doa, saya doain suaminya kawin lagi. Amin Allahumma. Tuh amin. Yang kedua, ya. Yang kedua, ciri orang mendapatkan kebaikan daripada Rasulullah, yaitu orang yang ridho akan ketetapan Allah, orang yang nerimo akan papastennya Gusti. Ya, ini yang kedua nih. Umat Rasulullah yang mendapat kebaikan, saya ulangi, yaitu orang yang mendapatkan di hatinya ridho akan ketetapan Gusti. Gak ngeresulullah, gak menyalahkan keadaan, gak menyalahkan takdir. Hari ini suami saya memberi rizki seperti ini, ridho, gak monyong, gak kayak orang lemah ayu. Ditakdirkan jadi orang kampung, ridho. Ditakdirkan jadi petani, ridho. Ditakdirkan jadi pengusaha, ridho. Ditakdirkan jadi kiai, ridho. Dia tidak tengok-tengok dengan nikmat orang lain. Dia tidak sibuk menilai-nilai nikmat orang lain. Dia ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Ini tanda orang yang mendapat kebaikan dari Rasulullah. Dia ngajar ngaji, punya santri 2, dia syukuri, dia rawat. Nggak nengok kepada kiai lain yang santrinya lebih banyak. Dia ridho, ya Allah, bersyukur kepada panjenengan, saya masih miliar, nggak barokah. Pilih mana? Yang benar. Pak, alhamdulillah, ibu-ibu orang lemah ayu lebih senang uang 100.000, Pak. Seneng nggak, Pak? Jangan ditarik lagi nih. 100.000 yang mendatangkan barokah akan mendatangkan uang jutaan dan miliaran. Percaya nggak sampean? Sebaliknya, uang 1 miliar yang nggak barokah justru ini akan mencelakakan kita dan menghancurkan kita bersama dengan keluarga. Banyak nggak zaman sekarang contohnya? Banyak di televisi, di YouTube, di handphone, banyak di media sosial. Apakah mereka yang punya masalah itu orang-orang kecil? Apakah mereka yang saat ini dipertontonkan itu adalah orang-orang yang miskin? Tidak, wahai saudaraku, uangnya miliaran, uangnya ratusan miliar. Betul apa enggak? Tapi ketika uang itu tidak barokah, dengan sekejap bagaikan membolak-balikan telapak kaki, telapak tangan, hari ini di atas, kemarin di atas, hari ini bisa di bawah. Inilah penyebab, karena rizki yang diperoleh tidak barokah. Mau nggak rizki yang diperoleh ini barokah? Setiap mau makan jangan lupa ini bulan Maulid, saya mengingatkan ya, nasi yang mau kita sentuh ini bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Suka nggak begitu? Boro-boro gablok-gablok gitu. Apalagi pulang dari sawah, benar nggak? Supaya barokah, ridho dengan berapapun rizki yang kita peroleh, percayalah, 100.000 bisa kebeli motor, 100.000 bisa kebeli mobil, 100.000 bisa kebeli kebun, 100.000 bisa kebeli sawah, 100.000 bisa berangkat ke Mekah, 100.000 bisa mendatangkan jutaan nikmat di belakangnya, dengan satu catatan, 100.000-nya adalah rizki yang barokah. Apa sih barokah? Barokah itu khairun ila
kebaikan dari Allah. Bagaimana supaya rizki barokah? Tompoho, jangan lu ojo lali bahwa yang memberi nikmat ini adalah Gusti. Nih minum supaya barokah nih, kudu ingat ini yang bikin air siapa. Pernah nggak kita ngitung-ngitung air berapa yang kita disentuh, apa yang dipegang, semua jadi barokah. Cok, lihat. Kalau walinya Allah, contoh Syekh Syarif Hidayatullah, beliau singgah di Cirebon. Cirebon jadi barokah apa enggak? Barokah apa enggak? Barokah. Di mana kakinya wali-walinya Allah berpijak, di situ tadinya gelap dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Betul apa enggak? Tapi kalau ulama kekasihnya Allah, walinya Allah menginjakkan kaki di tempat itu, yang tadinya orang malas sholat jadi rajin, yang tadinya pelit jadi dermawan. Ini tanda kalau wali-walinya Allah hatinya tidak pernah lupa kepada siapa yang memberikan kehidupan ini. Isinya hanya satu, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ketika naik motor sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Berangkat lagi ke sawah sallallahu ala Muhammad. Terus dia lupa, kira-kira kalau kita eling kepada Allah, tidak lupa kepada Rasulullah, ketika panen kita rugi, nyesel apa enggak? Enggak bakalan, karena di hatinya sudah tumbuh barokah. Karena dia ke sawah bukan untung yang dicari, dia usaha bukan kekayaan dan keuntungan besar yang dicari, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ke pasarnya ibadah, ke sawahnya ibadah, ngojeknya ibadah, semua yang dia lakukan ibadah. Yang namanya ibadah lillahi rabbil alamin. Gak ada urusan dengan untung, gak ada urusan dengan rugi. Yang jelas dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan karena Allah, itulah ibadah. Gus. Alhamdulillah. Nah, ini ciri umat Rasulullah yang mendapat kebaikan dari Rasulullah adalah ridho, rela di dalam takdirnya Gusti. Orang Brebes ridho ke sini, Pak Lurah ridho datang ke sini jauh. Ini enggak saya umumin jamaah, memang enggak saya umumin ke jamaah. Mungkin kalau diumumin ya lebih banyak lagi, kasihan panitia kalau nggak kebagian makan. Enggak saya komandoin gitu Pak, enggak. Alhamdulillah. Ini yang ketiga, lanjut ya, 5 menit lagi Bu. Terus yang ketiga, orang yang mendapatkan kebaikan daripada Rasulullah gak senang sama dunia. Kalau kita Mbak senang apa orang sama dunia? Bukan senang lagi, saya jarang wali songo nyari duit. Ada yang begitu? Ada. Saking senangnya sama dun, di rumah duit, di pasar, di mana-mana nyariin. Ada yang begitu? Ada. Nih orang yang mendapat kebaikan dari Rasulullah yang ketiga, nggak senang dengan dunia. Bukan berarti nggak kaya, jangan salah paham. Karena dia nggak senang dengan dunia, akhirnya kata Allah apa? Ya dunia
ukhdumi liman khodamani, dilayani oleh Allah. Betul nggak? Lihat kekasih-kekasihnya Allah, lihat ulama-ulamanya Allah, pergi kemana duitnya ngikutin. Betul nggak? Diikutin nggak? Duduk di mana duitnya ngikutin. Kalau kita ngikutin, terbalik apa terbalik ini? Ini wali-walinya Allah seperti itu. Mobilnya seneng, duitnya seneng, hartanya seneng, janda, perawan seneng. Bener gak gitu Pak Bansar? Ya kan? Coba lihat survei membuktikan, ada tidak wali-walinya Allah hidupnya melarat? Ada tidak ulama-ulamanya Allah hidupnya susah? Tidak ada, karena mereka bukan dunia tujuannya, tapi adalah Allah Subhanahu. Ada syair yang diajarkan oleh Kiai Abdul Agim, ya. Kata beliau begini, kata Agim, barang siapa Allah tujuannya, niscaya amal kan mengikutinya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya kan letih dan pasti sengsara diperdaya dunia sepanjang masa. Ayo keluarin suaranya. Rabbal baraya astagfirullah, Rabbi zidna ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Barang siapa Allah yang menjadi tujuan, maka amal mengikutinya. Wahai saudaraku, kita hidup ini ada yang nyuruh, bener enggak? Kita hidup ini disuruh apa? Disuruh maulo, suruh ngabdi. Contoh gini, Pak Ustadz Noto, tolong dong anterin surat ke Jakarta. Saya yang nyuruh, berarti kira-kira nih Ustadz Noto diongkosin nggak sama saya? Buat makannya dicukupin apa enggak? Nah kayak siang hari ini, kata beliau, ayah tolong isi pengajian di Lemah Ayu. Saya datang ke sini, ada yang nyuruh beliau. Makan saya disediain nggak? Bensin saya disediain nggak? Kamar tidurnya disediain, betul nggak? Disediain, karena memang saya datang ke sini bukan kehendak sendiri saya, karena memang ada yang nyuruh panitia penyelenggara di tempat ini, maka dimodalin. Begitulah kita hidup di dunia ini merantau, betul apa enggak? Hidup di dunia ini merantau, kita hidup ada yang nyuruh. Ketika kita sadar bahwa kita hidup ada yang nyuruh, maka kebutuhan kita pun sudah pasti berada di dalam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ini kan kadang-kadang kita ora, bener nggak? Disuruh nuju Allah, nujunya dunia, ya sengsara, ditipu daya terus. Sementara dunia itu Pak bagaikan bayangan, kelihatan ada, begitu kita pegang ternyata bayangan itu nggak ada. Ad-dunya mataul gurur, betul apa enggak? Betul apa betul ini? Dunia ini adalah sandak gerau belaka. Maka lewat peringatan Maulid Nabi, ayo silahkan apa yang ingin kau miliki. Kamu pengen punya mobil, mampu, belilah mobilnya. Kamu ingin bikin rumah yang mewah, bikinlah, silahkan. Tapi tolong jangan nempel di dalam hati, karena apapun yang ada di alam jagat semesta ini, cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkannya. Setuju nggak gitu?
Betul apa enggak? Silahkan. Hei, boleh saja, kan gitu. Ayo jawab coba. Hei, boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Betul nggak gitu? Tua ataupun muda, terus miskin ataupun kaya, semua kembali padamu juga. Iya, silakan aja. Alah kiai, ribet-ribet, pokoknya saya hidup yang penting kaya. Ya silakan. Saya mah nggak mau maulidan, saya nggak mau sedekah, monggo. Bener nggak? Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, terserah sampean mau yang mana. Bener nggak? Kalau diomongin sama kiai saya nggak mau dengerin lah, rewel banget sih kiai. Monggo, terserah. Bener nggak? Silahkan, kamu mau ke neraka silahkan, kamu mau surga silahkan, terserah kamu, kata Allah. Kamu mau sholat saya nggak untung, kamu nggak sholat juga saya nggak rugi. Bukan gitu Gus. Monggo silahkan, tapi kira-kira ini kita punya pikiran ora? Punya pikiran apa ora kita? Ini yang kita ini waras apa ora? Yang namanya orang waras harusnya berpikir, kita hidup ada yang memberi hidup. Allah kasih mata, Allah kasih pendengaran, betul apa enggak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Mikirlah kita ini, tiap hari kita dikasih nikmat sama Allah, betul apa enggak? Ini kita bisa lihat, ini bisa bedain, ini susu, ini larutan, dianggapnya kiai panas dalam kali. Bener gitu ya? Ini kita bisa bedain karena dikasih. Pernah nggak kita pikir, ya Allah, kenapa saya bisa lihat? Coba lihat di luar sana, ada nggak yang nggak bisa ngelihat? Barangkali yang hadir ada yang nggak ngelihat. Apa yang diinginkan oleh orang yang nggak bisa melihat? Jamaah kita nih ngelihat. Lalu di sebelah kita ada orang yang buta, ada orang yang tidak bisa melihat. Apa yang diinginkan oleh mereka? Pengen melihat. Betul nggak? Kita yang sudah diberikan penglihatan, masa ada masjid di depan kita malah molor? Bener nggak? Tahu molor Pak? Molor kayak turu. Di depan kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ada di mana sama ibu? Di sawah. Oke, di sawah karena memang tanggung. Tapi ketika pulang dari sawah, buru-buru nggak ke masjidnya? Nah terus kita bikin masjid itu bagus-bagus buat apa? Tadi minta sumbangan buat masjid lagi, yang itu aja masih kosong. Bener apa bener ini? Udah kalau begitu nggak usah ada masjid deh, percuma. Nanti yang ada DKI malah ribut lagi di masjid. Betul nggak gitu? Coba kita berpikir, kita sebagai bukti rasa syukur kepada Allah, ya mikirlah, bener apa enggak? Kita hidup, ada yang menghidupkan setiap hari, nikmat, belum lagi dikasih anak yang kecil-kecil, itu lucu nggak? Bahagia nggak ketika kita melihat anak? Bo, ketika melihat cucu seneng nggak? Waduh, luar biasa. Bener nggak? Bahagia. Saya punya anak kecil. Ini punya anak kecil saya yang bontot. Ayah lagi di mana ayah? Ini makanya saya minum susu tuh inget-inget anak. Itu Pak, sengantuk apapun saya, secapek apapun saya, sebanyak masalah pun saya, ketika melihat anak, hilang nggak masalah itu? Hilang Pak. Belum lagi kalau melihat istri yang soleha, ya Allah, luar biasa. Ini soleha nggak? Namanya doang apa soleha? Luar biasa. Yang paling Pak nih, tukang son, tanya tukang son.
tukang son. Yang paling menyenangkan di dunia ini siapa? Istri yang solehah, Bu. Benar gak? Kata Bung Haji apa? Setiap keindahan yang tampak oleh mata, kan gitu.